Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, di mana Jawa Tengah memang menjadi magnet tersendiri dalam Pilpres 2024. Seperti apa kampanye dan rekam jejak suara partai pengusung ketiga calon presiden dan wakil presiden di Pileg 2019 lalu? Berikut kabarnya untuk Anda. Kampanye calon presiden dan calon wakil presiden hari ini telah memasuki hari ke-28 dan Jawa Tengah bisa dikatakan sebagai salah satu provinsi yang menjadi target dari para paslon. Di Rembang, Jawa Tengah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa atau Mbah Bisri, kakek Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya di Kompleks Permakaman Umum Kabongan Kidul, Rembang. Sehari sebelumnya Anies Muhaimin hadiri istighosah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Tengah bersama dengan para santri alumni dan santri Ponpes Lirboyo di Ambarawa. Usai acara, Anies Baswedan meyakini masyarakat akan menerima jargon perubahan yang diusungnya. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai. Tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Apalagi jalan keliling Pantura. Semua menceritakan kehidupan yang sulit. Kalau udah sulit begitu mereka ingin perubahan. Artinya optimis mendapatkan kira-kira banyak menginginkan perubahan, iya. Makin terasa itu. Sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung koalisi partai PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura tentu akan mengoptimalkan perolehan suara di Jawa Tengah. 2 hari terakhir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di beberapa daerah di Jawa Tengah. Kemarin di Solo, Ganjar memulai kegiatannya dengan meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di Kecamatan Pasar Kliwon. Lalu di Pasar Notoharjo, pasar kelitikan terbesar di Solo Raya, kedatangan Ganjar langsung diserbu para pedagang dan juga para pembeli. Mereka berebut mengajak salaman dan foto mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Selain itu, Ganjar juga bertemu dan berdiskusi dengan perempuan-perempuan relawan Ganjar Mahfud di Sragen. Melihat antusias masyarakat yang begitu solid menyambutnya, Ganjar optimis dapat memenangkan suara di wilayah yang pernah ia pimpin sebelumnya ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi ucapan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut bahwa nuansa perubahan akan terasa di Jawa Tengah. Ganjar merespon dengan optimis dan menyebut bahwa Anies akan melihat faktanya sendiri saat pemilu 2024 mendatang. Dari Amin sedang melakukan kampanye juga di daerah Jateng, khususnya di Semarang. Kemudian ada statement dari Mas Anies menyebut bahwa sudah saatnya melihat, memang dia juga melihat ada nuansa perubahan di Jateng khususnya. Dan juga melihat ini memaknai bahwa Jateng itu bukan hanya kandang dari satu partai saja. Mas Ganjar menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya? Oke. Terkait dengan Mas Imin juga sebut sebenarnya untuk di Jateng, khususnya Kudus dan Demak, bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan, yang menang saya. Dan bagi pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Jawa Tengah menjadi medan pertempuran tersendiri.
Ini tak lain karena Jawa Tengah yang disebut-sebut kandang banteng alias kandang Partai PDI Perjuangan menjadi tantangan tersendiri bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran khususnya. Karena Gibran mesti berkompetisi meraup suara dengan partai yang telah membuatnya terpilih sebagai wali kota di Solo, Jawa Tengah. Dan tentunya menjadi salah satu lumbung kemenangan Joko Widodo di 2 pilpres lalu saat memenangi Pilpres 2014 dan 2019 menghadapi Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2024 menggaet putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya. Pada 9 Desember 2023 lalu saat menghadiri hari ulang tahun PSI ke-9 di Semarang, Jawa Tengah, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Partai Koalisi Indonesia Maju merupakan tim dari Joko Widodo yang optimis menang dalam pemilu 2024. Bahkan Prabowo juga menegaskan bahwa program Koalisi Indonesia Maju sebagian besar adalah melanjutkan program yang telah dijalankan Presiden ke-7 Indonesia tersebut. Ini dia bilang, gak usah pidato-pidato Pak, joget aja. Tapi saya nanti dimarahin joget-joget. Ada tokoh yang mengatakan, apa sih itu calon presiden kok joget-joget? Katanya calon presiden harus memberi gagasan. Gagasan kita paling hebat, saudara sekalian. Gak usah ragu. Gagasan Koalisi Indonesia Maju sudah hebat, paten. Gagasan kita bisa dipertanggungjawabkan. Sudah kita pelajari yang terbaik dari Pak Jokowi, kita teruskan semuanya, saudara sekalian. Yang kurang kita tambah, yang perlu disempurnakan kita sempurnakan, dan yang harus dilaksanakan kita akan laksanakan, saudara sekalian. Semua yang sudah dirintis kita pertahankan. Jika dilihat dari rekam jejak partai pengusung ketiga paslon di pemilihan legislatif 2019 lalu, komposisi suara partai pengusung cukup menarik. Paslon nomor urut 1 yang diusung 3 partai parlemen, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, serta 1 partai baru, yakni Partai Umat. Secara keseluruhan, 3 partai parlemen pengusung paslon nomor urut 1 memperoleh 27,52% suara di Jawa Tengah. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 4 partai parlemen, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, serta 3 partai non-parlemen, yakni PBB, PSI, dan Garuda, ditambah 2 partai baru, Gelora dan Prima. Dari rekam jejak perolehan suara partai pengusung Prabowo Gibran di Pileg 2019, baik parlemen atau partai non-parlemen, totalnya berjumlah 33,01% atau 6.408.662 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung 2 partai parlemen, yakni PDI Perjuangan dan P3, serta 2 partai non-parlemen Perindo dan Hanura. Dari rekam jejak perolehan suara partai pengusung Ganjar Mahfud di Pileg 2019, baik parlemen atau partai non-parlemen, totalnya berjumlah 37,61% atau 7.326.518 suara. Ya, di Jawa Tengah, 28.289.413 daftar pemilih tetap akan diperebutkan ketiga paslon di 117.299 tempat pemungutan suara, atau setara dengan 13% lebih DPT nasional. Lalu akankah potret suara partai pengusung di Pileg 2019 ini akan berbanding lurus dengan perolehan suara ketiga paslon di Pilpres 2024 nanti? Tim TV One
mengabarkan.